Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Grace Emilareddy. Saya dari kelas PM 23G dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi elips di bab 8 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu fokus F, dan terhadap garis tertentu, direktris D, itu tetap, yaitu sama dengan E, dan E-nya itu kurang dari 1. Nah, E ini adalah eksentrisitasnya. Nah, oke, kita perhatikan gambar 1, di mana yang garis vertikal, ini itu adalah D atau direktrisnya. Kemudian ada titik P ini adalah titik pusatnya ya. Kemudian ada P aksen. Nah, jarak dari P ke P aksen ini merupakan direktrisnya. Jarak P ke direktrisnya ya. Kemudian ada F itu adalah titik fokusnya. Nah, kemudian P pada elips ini, maka PF per P aksen itu sama dengan dengan E-nya itu kurang dari 1. Nah, di sini ada istilah-istilah pada elips. Kita lihat gambar di atas ini. Nah, yang pertama ada F1 dan F2. F1 dan F2 yang kanan dan kiri ini itu disebut fokus. Kemudian ada namanya D1 dan D2, itu adalah direktris yang garis vertikal di kanan dan kiri. Selanjutnya ada juga V1, V2, T1 dan T2. Ini merupakan titik puncaknya, kemudian U adalah pusat elipsnya. Nah, selanjutnya untuk dari jarak V1 ke V2 dan T1 ke T2 itu disebut sumbu simetris. Nah, sumbu simetris yang memuat fokus atau titik fokus tadi itu merupakan sumbu panjangnya atau sumbu mayor. Kemudian untuk V1 dengan V1 dan V2-nya itu sama dengan 2A. Nah, untuk sumbu simetris yang tidak memuat fokus itu disebut sumbu pendek atau sumbu minor, di mana T1, T2 itu sama dengan 2P. Di sini juga ada tali busur yang melalui fokus yang disebut tali busur fokus. Selain itu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini AB dan CD adalah latus rectum. Kemudian yang terakhir, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Selanjutnya, untuk persamaan umum, jadi untuk menemukan persamaan umum dari elips ini, kita boleh lihat gambar di bawah ini dulu. Nah, dari gambar di bawah ini ada elips ya. Kemudian kita perhatikan keterangan yang di bawah ini. Di mana P itu merupakan titik pusatnya, yaitu alfa, beta. Ini di sini. Kemudian ada namanya T1. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa T1, T2, V1, dan V2 itu adalah titik puncak. Nah, jadi T1-nya itu bisa ditulis alfa, beta plus B. Untuk T2-nya alfa, beta min B. Nah, untuk yang V1 juga sama. V1 itu alfa ditambah A, beta. Kemudian V2-nya alfa dikurangi A, beta. Nah, di sini juga ada titik fokus. Untuk V1-nya yaitu alfa ditambah C, beta. Dan V2, maaf, F2-nya itu alfa min C, beta. Selanjutnya, nah untuk mencari persamaan direktrisnya, kita tahu bahwa di sini ada P F1 itu sama dengan C, dan PV1 itu sama dengan A, di mana A-nya itu lebih besar daripada C. Kita boleh lihat kembali bahwa C ini itu kan dari P ke F1 ya. Kalau yang A itu P ke V1, sehingga A-nya itu lebih besar daripada C.
Nah, sehingga untuk yang V1 itu kan alfa ditambah A, B dan V2 alfa min A, B pada elips. Sehingga kita boleh tahu bahwa untuk V1 F1 per V2 kali D itu sama dengan E, yaitu V1 F1-nya tadi A min C, kemudian V1D-nya itu sama dengan PD min A. Sehingga A min C per PD min A itu sama dengan E. Nah, kita kalikan silang, sehingga A min C sama dengan E dalam kurung PD min A. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua ini ada V2 F1 per V2D itu sama dengan E. Ini kita kalikan silang juga. Sebelumnya di mana V2 F1 ini A plus C, V2D itu PD plus A. Nah, kita kalikan silang dengan yang sebelah kanan sehingga didapatkan A plus C sama dengan E dalam kurung PD plus A. Ini menjadi persamaan kedua. Sehingga persamaan dan dua ini dijumlahkan sehingga kita peroleh 2A sama dengan 2E PD. Nah, sehingga karena keduanya ada 2, kita boleh bagi 2 menjadi A sama dengan E PD. Sehingga PD-nya didapatkan A per E. Nah, selanjutnya persamaan 1 dan 2 tadi itu kita kurangkan. Nah, kita peroleh 2C sama dengan 2EA. Ini perhitungannya bisa ditulis di atas seperti ini. Jadi min 2C sama dengan min 2EA. Kita kalikan min 1 menjadi persamaan di bawah ini. Nah, karena sama-sama ada 2, duanya boleh kita hilangkan menjadi C itu adalah EA. Nah, direktrisnya itu kan dari jarak pusatnya itu ke direktris ya, jadi ditambah gitu kan ya. Nah, jadi ini alfa itu pusatnya nanti plus A per E. Selanjutnya mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, kita tahu bahwa T1 F1 per T1T itu sama dengan T1 F1 per PD. Nah, itu sama dengan E. Nah, kita boleh kalikan silang. Nah, untuk E, PD, kita boleh lihat kembali bahwa PD di sini kan A per E ya. Nah, kita substitusikan di mana E dikali A per E itu sama dengan A. Sehingga didapatkan PT1 kuadrat itu B kuadrat, T1 F1 kuadrat itu A kuadrat, dan BF1 kuadrat itu C kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, di mana C-nya tadi itu adalah EA. Kemudian kita dapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Selanjutnya, kita menemukan kembali bagaimana persamaan umum elips. Nah, misalkan di sini ada titik K, yaitu XK, YK pada elips, di mana F1 itu yaitu alfa plus C, beta, dan KK aksen ya adalah jarak K ke direktris D1. Sehingga K aksen ini koordinatnya alfa plus A per E, YK. Nah, di sini kita tahu bahwa perbandingan dari F1 kali K per K kali K aksen sama dengan E, kita kalikan silang. Nah, karena ini merupakan jarak titik ke titik, kita bisa menggunakan jarak titik ke titik. Nah, di mana akar dalam kurung XK min alfa plus C kuadrat plus YK min B kuadrat, kemudian E dikali akar XK min alfa plus A per E kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita kuadratkan sehingga akarnya hilang menjadi seperti di bawah ini. Nah, kita boleh jabarkan di mana XK min A kuadrat, kemudian min 2 XK min AC ditambah C kuadrat, ditambah YK min B kuadrat. Sama dengan E kuadrat dalam kurung XK min A kuadrat, min 2 kali AE XK min A, ditambah A per E kuadrat.
Kemudian, nah, eh, di sini kita boleh kelompokkan ya, di mana yang YK min B kuadrat itu yang tadi di belakang, kita taruh di depan, yaitu di belakangnya XK min A kuadrat. Sehingga didapatkan XK min A kuadrat ditambah YK min B kuadrat min 2C XK min A plus C kuadrat. Ini juga sama. Nah, di sini untuk yang bawah ini kan ini kuadrat kan ya. Nah, ini E kuadratnya kita masukkan satu-satu, substitusikan satu-satu, sehingga didapatkan sebagai berikut. Dan yang belakang ini kan A kuadrat per E kuadrat. Nah, dikali E kuadrat, hilang ini kuadratnya menjadi A kuadrat saja. Nah, selanjutnya, yang sebelumnya C kuadrat ada di sebelah kiri, sekarang kita pindahkan ke ruang sebelah kanan. Kemudian, untuk yang E kuadrat X min A kuadrat itu yang awalnya di sebelah kanan, kita taruh di sebelah kiri, yang saya garisi ya. Nah, kemudian kita dapatkan, nah karena C-nya itu tadi AE ya, atau EA, maka 2AE dalam kurung X min alpha itu sama dengan 2C dalam kurung X min alpha, sehingga didapatkan yang saya panah. Kemudian, nah ini tadi 1 min E kuadrat kita keluarkan ya, karena untuk yang X min A kuadrat dengan min E kuadrat X min A kuadrat itu memiliki elemen yang sama pada X min A kuadrat. Nah, sehingga didapatkan seperti berikut, 1 min E kuadrat dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, di sini C-nya kita ganti EA tadi. Kemudian kita dapatkan yang sebelah kanan ini ada A kuadrat min EA kuadrat. Karena nanti sama-sama ada A kuadratnya, kita boleh keluarkan menjadi A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, kemudian kita bagi semuanya dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Sehingga didapatkan X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per A kuadrat kali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kita tahu bahwa yang di atas tadi, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Nah, karena K ini titik sembarang yang kita pilih ya, jadi K dijalankan menjadi X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, untuk direktris D2 dan fokus F2 itu akan diperoleh juga sebagai berikut. Jadi kita boleh simpulkan, untuk persamaan elips dengan pusat alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih besar dari B. Jadi A ini dari jarak pusatnya ke yang puncak yang kanan ya. Nah, kita dapatkan rumus sebagai berikut, X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini elipsnya berbentuk horizontal. Nah, sama juga untuk yang rumus persamaan elips yang elips vertikal, tapi nanti bedanya di mana ini digunakan pada jika A-nya itu kurang dari B, yaitu jarak pusat ke titik puncak yang horizontal itu lebih kecil daripada titik pusat ke puncak yang vertikal. Kemudian, untuk yang pusat elipsnya itu 0,0 dan A-nya itu lebih besar dari B, itu didapatkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini elipsnya juga horizontal. Kemudian untuk yang vertikal juga rumusnya sama, bedanya nanti A-nya itu kurang dari B. Tadi kita juga sudah belajar mengenai istilah-istilah pada elips ya, di mana P pusatnya itu alfa, beta. Nah, di sini lebih rinci lagi di mana fokusnya untuk A lebih besar dari B, yaitu untuk yang elipsnya horizontal ya tadi, itu fokusnya yaitu F1-nya yaitu alfa plus C, beta, dan F2-nya alfa min C, beta. Untuk yang
Sehingga nanti C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk yang A kurang dari B, itu C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, di mana F1-nya itu sama dengan alfa, beta plus C, dan F2-nya itu alfa, beta min C. Nah, untuk eksentrisitasnya, di mana untuk A lebih besar dari B, itu E-nya sama dengan C per A, dan untuk A kurang dari B, itu C per B. Nah, selanjutnya untuk direktris, D1 sama dengan D1 itu X sama dengan alfa plus A per E, dan D2-nya itu alfa min A per E ya. Ini untuk A lebih dari B, yaitu untuk elips vertikal. Oh, mohon maaf, itu maksudnya elips horizontal ya, kebalik. Nah, kemudian untuk yang direktrisnya beta plus B per E dan beta min B per E itu untuk A kurang dari B atau untuk elips vertikal. Nah, selanjutnya ini ada namanya sumbu panjang dan sumbu pendek ya. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini sama ya. Kita fokus ke yang titik puncaknya. Nah, titik puncak elips ini yaitu titik potong dengan sumbu-sumbu simetrisnya. Ini bisa digunakan untuk yang A kurang dari B maupun A lebih dari B. Di mana titik puncaknya ada 4, yaitu A plus alfa, beta, ini bisa dibalik juga, alfa plus A, beta sama, kemudian alfa min A, beta, kemudian alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Selanjutnya ada contoh, di mana diketahui elips dengan persamaan 100 dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah 36Y min 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, di sini kita disuruh menentukan titik pusat, titik puncak, kemudian koordinat fokus, yang B panjang dari sumbu mayornya dan sumbu minornya, kemudian yang C eksentrisitas dan persamaan direktrisnya. Selanjutnya, untuk menjawab ini, kita tahu bahwa persamaannya 100 dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah 36 dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, ini kita bagi dengan 225. Sehingga didapatkan yang sebelah kanan itu 4/9 dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah 4/25 dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan suatu A dikali B itu bisa ditulis dengan B dibagi 1 per A ya. Nah, sehingga didapatkan yang sebelah kiri, di mana X min 1 kuadrat per 9 per 4 ditambah Y min 2 kuadrat per 25 per 4. Sama dengan 1. Nah, untuk yang 9 per 2-nya ini merupakan A kuadrat, dan 25 per 4-nya sama dengan B kuadrat. Sehingga kita dapatkan A-nya itu adalah 3 per 2, dan juga B-nya ini adalah 5 per 2. Nah, karena B-nya lebih besar ya daripada A, sehingga ini elipsnya vertikal. Nah, kita cari hubungannya. Karena vertikal tadi, maka C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Kita kurangkan menjadi 4. Nah, ini kan C kuadrat, maka C-nya sama dengan 2. Nah, kemudian karena C itu jarak ya, jadi nggak mungkin negatif, jadi kita ngambil yang 2. Nah, titik pusatnya kita bisa lihat dari persamaan, yaitu 1,2 alfa betanya ya. Kemudian koordinat titik puncaknya, yaitu 3 per 2 ditambah 1,2, 1 min 3 per 2,2, kemudian 1,5 per 2 tambah 2, dan 1,2 min 5 per 2. Atau bisa ditulis 5 per 2,2, min 1 per 2,2, 1,92, 9 per 2, dan 1, min setengah. Nah, untuk koordinat fokusnya ini, karena dia A-nya kurang dari B ya, maka fokusnya yaitu 1,2 plus 2 dan 1,2 min 2. Sehingga F1-nya yaitu 1,4 dan F2-nya yaitu 1,0. Nah, selanjutnya, untuk panjang sumbu mayor, yaitu ke kanan ya. Nah, kita kan tahu tadi pusatnya tadi 1,2. Nah, untuk yang titik paling kanan, itu ada
Untuk yang titik paling kanan, itu ada 5/2,2. Nah, sehingga kita boleh tahu bahwa B-nya sama dengan 9/2 min 2, sehingga B-nya ini 5/2. Nah, ini kita boleh kalikan silang menjadi 2B sama dengan 5. Untuk sumbu minornya, itu dari A sama dengan 1/2 min 1. Nah, kemudian 5/2 min 2/2 sama dengan 3/2. Nah, kita kalikan silang. Nah, untuk eksentrisitasnya, karena tadi A kurang dari B, maka E-nya itu sama dengan C per B. C-nya ini adalah 2 yang tadi kita cari, dan B-nya ini dari yang kita cari yang di A, yaitu 5/2, sehingga didapatkan E-nya itu 4/5. Kemudian kita tahu untuk mencari direktrisnya, untuk yang A kurang dari B, maka Y sama dengan 2 ditambah B per C, dan 2 dikurangi B per C, sehingga didapatkan Y-nya ini sama dengan 41/8, dan Y2-nya itu min 9/8. Sehingga elipsnya bisa gambar sketsanya seperti ini ya. Nah, di mana di sini ada titik fokusnya di 1,2, kemudian titik puncaknya ada 4. Maaf tadi titik pusatnya 1,2 dan fokusnya ini ada di sini, ada di 2 ini ya. Dan ada 2 garis direktris. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai persamaan elips. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Shalom.